Halo, apa kabar? Saya selalu ya yang bergabung di video ini. Kembali di channel Matematika Julu CS. Kita akan belajar matematika secara mudah dan menyenangkan. Video kali ini kita akan membahas tentang kebalikan teorema Pitagoras ya. Jadi misalkan segitiga ABC dengan A, B, dan C, panjang sisi di hadapan sudut A, B, dan C. Jadi kebalikan teorema Pitagoras mengakibatkan jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di A. Itu dia yang pertama. Jadi kalau kita gambarkan yang pertama ini, boleh kita gambarkan dia siku-siku di A. Siku-siku berarti di sini A, ini adalah tegak lurus, di hadapannya adalah sisi A ya maksudnya. Kemudian yang ini sudut B, di hadapannya adalah B. Kemudian yang ini sudut C, di hadapannya adalah C. Itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di B. Kalau kita gambar dia, B kuadrat. Ini B, ada sisi miringnya di depan sudut B. Kemudian ini A-nya adalah A. Ini C, di depannya adalah C. Seperti itu ya. Jika yang ketiga, jika C kuadrat, berarti C. Di depannya adalah C, ini segitiga siku-siku, berarti ini B, ini A, ini juga A. A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di C. Jadi penjabarannya seperti ini. Apabila kuadrat sisi terpanjang itu selalu sisi miring dalam segitiga siku-siku ya. Dalam sebuah segitiga sama dengan jumlah kuadrat. Ini dia. Kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga itu disebut segitiga siku-siku. Sudut siku-siku berada di hadapan sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa. Ini merupakan kebalikan dari teorema Pitagoras ya. Kemudian ada yang disebut dengan triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu pasangan tiga bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Apa rupanya rumus dari teorema Pitagoras? Tadi sudah kita bahas di awal ya, sisi miringnya. Kalau kita buat di sini adalah A, ini B, ini C. Sisi miringnya yang mana? BC ya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Berarti sisi terpanjangnya kuadrat sama dengan dijumlahkan sisi yang lainnya, dua sisi yang lainnya. Jadi triple Pitagoras ini adalah tiga bilangan asli. Kalau contohnya di sini 5, 12, 13. Ini artinya kenapa disebut triple Pitagoras? Di sini bilangan terbesar adalah 13. Berarti 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Coba kita coba ini 169. Ini sama dengan 5, 25 tambah 144. Nah, apakah ini 169 sama dengan 169? Jadi kalau sama itu merupakan triple Pitagoras ya. Gimana dengan yang kedua? Berarti yang kedua 17 kali 17 itu boleh kita buat di sini 17. Di sini kita buat 17 kuadrat, ini 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Berarti 289. Ini 64 tambah 225 ya, 15. Berarti 289 sama dengan 289. Kemudian yang ini ini harus kita lihat. Yang terbesar adalah 25 kuadrat. Berarti 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. Ini 625, ini 49 tambah kalau 24 coba kita kerja sebentar. 24 ini 6, ini 1, ini 9, ini 8, ini 4. Berarti 5, 7, 6. Kalau kita jumlahkan sama enggak? Ini 5, ini 9 ya 2. Ini 625 ya. Sama ya. Jadi kalau sama bilangan terbesar dijumlahkan dua bilangan yang di kuadrat dari jumlah kuadrat dari dua bilangan yang lain sama, maka disebut dengan triple Pitagoras.
Oke. Jadi ada di sini ada beberapa tipe untuk triple Pythagoras. Yang pertama di sini saya buat 3, 4, 5. Jadi kenapa ini merupakan bentuk-bentuk triple Pythagoras? Ini boleh ini kali 2. Boleh dicoba nanti ini kali 3. Jadi di sini boleh nanti kali 4. Kalau 4 ini 12, ini 16, ini 20. Kalau ada tipe lain kedua 5 ini kali 2. Berarti sini nanti kali 3. Kali 3 berarti ini 15, kali 3 ini 21, kali 3 ini 39. Nah, demikian selanjutnya. Jadi ini adalah tipe-tipe triple Pythagoras atau pasangan 3 bilangan asli. Seperti itu ya untuk triple Pythagoras. Kemudian menentukan jenis segitiga. Untuk segitiga ACB dengan panjang sisinya ABC. C-nya adalah sisi terpanjang. Jadi di sini jika A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari ini, lebih dari C kuadrat, C-nya tadi sisi terpanjang, maka segitiga tersebut adalah lancip di C. Oke. Kemudian jika A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah tumpul di C. Oke, kita masuk contoh. Suatu segitiga dalam panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, 38 cm. Jenis segitiga apa segitiga tersebut? Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita buat dulu. Kita lihat sisi terpanjangnya adalah 38, ya. Kalau saya buat di sini berarti 17. Ini kuadrat ya, 17 kuadrat tambah 25 kuadrat, ini 38 kuadrat. Nah, kenapa? Kita belum tahu jenis segitiga apa. Kalau dia sama dengan berarti segitiga siku-siku. Kalau lebih dari berarti segitiga lancip. Kalau kurang dari berarti segitiga tumpul. Kita mencari dulu 17 kuadrat itu 289 ya. Kalau 25 6 25. Jadi 38 coba kita hitung. Ini 4 24 30 4 2 ini 11 berarti 4 4 4. Ini 1 4 4 4. Ya. Oke. Kita mau lihat jenis segitiga apa? Kita jumlahkan ini 4, ini 1 berarti 1 1 3 tambah 6 9. Jadi sudah bisa kita lihat 9 1 4 berarti ini kurang dari. Berarti ini adalah jenis segitiga. Iya, segitiga tumpul. Oke. Jadi kalau dia lebih dari, dia akan segitiga lancip. Kalau dia sama dengan itu segitiga siku-siku. Oke. Ada sebuah soal di sini. Perhatikan segitiga ABC. Ada sebuah garis ditarik dari sudut A terhadap garis BC itu BD. Ini BD, kita isi dulu ini 4 cm. Kemudian AD, ini AD, kita isi dulu ya 8 cm. CD, ini CD 16 cm. Yang ditanya adalah AC, ini AB. Kemudian apakah segitiga ABC? Segitiga siku-siku. Oke, kita mau yang pertama dulu. Kita lihat, kalau siku-siku di D otomatis terhadap segitiga ADB, berarti segitiga ADC juga siku-siku di D. Berarti segitiga ADC siku-siku di titik D. Berarti berlakulah teorema Pythagoras. Kita lihat di depan sudut siku-sikunya adalah sisi miring. Maka AC kuadrat sama dengan CD kuadrat tambah AD kuadrat. AC kuadrat. CD-nya adalah 16 kuadrat, AD kuadratnya adalah 8 kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan ini 256 ya, tambah 64. Kemudian AC akar dari ini 0,
Ini 2, 1, 320. Kalau 320 ini kan bisa kita buat ini 64 ya, kali 5. 64 kali 5, 320 berarti 8 akar 5 cm. Berarti ini kita bisa 8 akar 5. Itu yang pertama. Kemudian yang bagian kedua, B, tentukan panjang AB. Ini juga segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku A, D, B. Siku-siku di D. Berlaku rumus teorema Pythagoras. Sisi miringnya adalah AB. AB kuadrat sama dengan BD kuadrat tambah AD kuadrat. Kemudian BD-nya adalah 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. Maka AB akar dari ini 16. Ini 16 tambah 64 adalah 80 ya. Akar 80 itu boleh kita buat 16 kali 5. Berarti ini 16 itu adalah 4 akar 5 ya, cm. Berarti sini adalah 4 akar 5. Ya, 4 akar 5. Kemudian kita mau menentukan apakah segitiga ABCD itu merupakan segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kemudian kita lihat A, B, C. Sisi terpanjangnya adalah ini. A, B, CB ya atau BC. Berarti kita buat di sini sisi terpanjangnya ini 8 akar 5, ini kuadrat. Kita buat tambah, ini 4 akar 5, ini kuadrat. Ini 20 kuadrat. Kita belum tahu dia sama dengan apa enggak. Ya, kalau sama dengan berarti segitiga siku-siku. Kalau lebih dari segitiga lancip, kurang dari segitiga tumpul. Ya. Oke, 8 akar 5 berarti 64. Ini lagi 320 tadi ya, berarti kalau kita buat seperti ini sama dengan 3 akar 320 tambah ini akar dari 80 kuadrat, ini 400. Berarti 320 ini kan pangkat 2 ini akar, ini pangkat 2 habis ya, tambah 80, ini 400. 320 tambah 80 adalah 400, ini 400. Berarti ini sama dengan. Kalau sama dengan berarti segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di titik. Kita lihat di titik di depan sisi terpanjang itu adalah sudut A. Berarti siku-sikunya adalah di titik A. Ya, seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu dan bisa mempermudah cara belajar kamu, dan banyak yang belajar matematika secara mudah dan menyenangkan. Jangan lupa tetap like, subscribe buat yang baru bergabung, dan juga share, dan juga komentar juga boleh ya, biar channel ini semakin berkembang untuk menghadirkan penyelesaian matematika secara mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Dah.